If Vietnam first elbow, Yeah. you elbow back. Berhadap Coach Sintayong, pelatih yang sangat bagus, pelatih yang sangat disiplin, kerja keras juga. Dia mau anak-anak bisa bermain 90 menit tanpa lelah. 내일은 일단 어린 선수 노테이션은 없다고 보면 돼요. 우리 일단 홈에서 골을 넣을 수 있게끔 준비할 것이다 보시면 됩니다. Irak dan Filipina dalam bahaya. Sintayong siapkan pemain kejutan. If I score, I look for him and I give elbow. Yes, and- Celebration. Timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong bakal menghadapi Irak dan Filipina dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan STY menyiapkan pemain kejutan. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia sedang bersiap menghadapi Irak pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 16 November 2023 mendatang dan 15 Januari 2024 di Piala Asia. Irak dan Indonesia tergabung dalam grup yang sama di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia. Pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, Irak dan Indonesia masuk ke grup F bersama Filipina dan juga Vietnam. Sementara di ajang Piala Asia, Irak dan Indonesia tergabung di grup D bersama Jepang dan Vietnam. Timnas Indonesia yang diarsiteki Sintayong itu tak kehabisan akal untuk memasang para pemain terbaiknya di skuad Garuda. Para pemain terbaik STY yang menjadi langganan di skuad Garuda harus dicoret. Ada yang diterpa cedera dan sebagian belum ada kejelasan pasti alasannya. Mereka adalah Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Yance Sayuri, Fahrudin Arianto, Zaki Ashraf, dan Syahrul Trisna. Berikut 4 pemain kejutan Timnas Indonesia. Yang pertama, Muhammad Riyandi. Muhammad Riyandi bukan nama asing di Timnas Indonesia. Kiper andalan Persis Solo ini sudah 10 bulan tak memperkuat skuad Garuda. Hal ini karena cedera berkepanjangan yang dialaminya. Karir pemain berusia 23 tahun itu penuh cobaan. Penjaga gawang asal Bogor ini kerap didera cedera parah dan berulang. Meski begitu, kemampuannya sebagai pertahanan terakhir tak menurun. Muhammad Riyandi menyasar posisi Syahrul Trisna di Timnas Indonesia. Yang kedua, Andi Setio. Mantan punggawa PS TNI, Andi Setio akhirnya merasakan kembali ke skuad Garuda. Usai dirinya lebih sering absen sejak Timnas Indonesia diarsiteki Sintayong pada tahun 2020. Terakhir, bek tangguh Persikabo 1973 ini dipanggil ke Timnas Indonesia ketika sang Garuda menang atas Turkmenistan 2-0 pada Liga FIFA Matchday September kemarin. Namun, pemain yang memiliki tinggi badan 180 cm itu hanya jadi penghangat bangku cadangan. Kini, Andi Setio kembali mendapatkan kepercayaan setelah membela Timnas U24 di bawah asuhan Indra Syafri pada ajang Asian Games 2023 beberapa waktu lalu. Diharapkan, Andi Setio bisa memberikan kemampuan terbaik pada lini pertahanan Timnas Indonesia dan mendapatkan jam terbang di ajang Piala Dunia 2026. Nama terakhir adalah Adam Alis. Pelan-pelan, ia telah mengunci satu posisi di skuad Garuda. Gelandang Borneo FC ini sempat tak dipanggil ketika Timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam pada tanggal 12 dan 17 Oktober kemarin. Tetapi, Adam Alis baru bermain sebagai starter ketika Timnas Indonesia menang atas Turkmenistan 2-0 pada September lalu. Pemain berusia 29 tahun itu hampir bermain full sebelum digantikan pada menit ke-85. Adam Alis juga menjadi salah satu pemain penting di Borneo FC di BRI Liga 1 musim. Berkat performa apiknya, tim pesut etam itu mampu memimpin klasemen sementara dalam beberapa pekan terakhir.
Tak hanya itu saja, baru-baru ini Sintayong mendapat kabar baik. Pasalnya, Vietnam tanpa bek andalannya yakni Doan Van Ho karena mengalami cedera di Piala Asia 2024. Situasi demikian pun menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia yang satu grup dengan Vietnam di Piala Asia 2024. Van Ho absen karena harus menjalani perawatan akibat menderita cedera tumit. Sang pemain diperkirakan harus menepi dari sepak bola selama 3-6 bulan. Dikabarkan media Vietnam Soha, Van Ho bakal merapat ke Singapura untuk menjalani proses penyembuhan cederanya. Selain absen di Piala Asia 2024, Van Ho juga tidak bisa memperkuat Vietnam saat melawan Filipina dan Irak pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama Don Van Ho familiar bagi para supporter timnas Indonesia karena permainan kerasnya di atas lapangan. Sejumlah penggawa timnas Indonesia sempat menjadi korban dari aksi bek 24 tahun itu dalam Piala AFF 2022. Dendi Sulistiawan dan Ricky Kambuaya sempat mendapatkan tackle keras dari Van Ho pada semifinal Piala AFF 2022. Selain itu, Asnawi Mangkualam juga disikut hingga mengerang kesakitan oleh Don Van Ho. Permainan keras Van Ho lantas membuatnya mendapat banyak kritik dan sumpah serapah dari para supporter timnas Indonesia. Menariknya, penggawa timnas Indonesia Sandy Wallace diam-diam menandai pemain nomor punggung 5 Vietnam tersebut, yakni Don Van Ho. Ia tidak segan untuk melayangkan sikutan jika bersua. Timnas Indonesia akan bertemu Vietnam di beberapa ajang ke depan, yakni kualifikasi Piala Dunia 2026 serta Piala Asia 2023. Rivalitas timnas Indonesia versus Vietnam pun akan berlanjut di level yang lebih tinggi, sebab keduanya kerap bertemu di Piala AFF. Pertemuan skuad Garuda melawan N-Star Warriors nantinya akan tersaji di Piala Asia 2023 terlebih dahulu pada Januari 2024. Baru bulan Maret 2024 mereka bentrok di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, jelang bentrokan ini, Sandy Wallace yang menjadi bintang tamu di Sport77 Official diminta oleh host Mamat Al-Katiri untuk menyikut pemain Vietnam. Menariknya, Sandy Wallace bertanya siapa yang ingin disikut. Malahan pemain Kevin Mechelen itu tahu bahwa pemain yang kerap main kasar adalah nomor 5, yakni Don Van Ho. Mamat pun membenarkan bahwa Sandy Wallace perlu menyikut pemain Vietnam nomor 5 dan 11 yang kerap bermain kasar, terlebih melawan timnas Indonesia. Kendati demikian, obrolan ini bak candaan belaka.